Saya cuma mau ingetin calon istri besok, dia ini dibesarkan oleh orang tuanya, dikenalkan Allah, dikenalkan nabinya, dan sekarang diserahkan kepada Aziz, berarti orang tuanya percaya sampai ke akhirat. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya yang telah memberanikan menitipkan seorang putri kepada seorang laki-laki yang insya Allah laki-laki yang dipilih oleh Allah dan dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kan alhamdulillah perempuan itu mendapatkan nilai plus di hadapan Allah kalau yang soleha. Tapi kalau yang model main TikTok sih enggak. Itu mudah-mudahan jauh jodoh. Ada neng gadis sering main TikTok, insya Allah jodohnya jauh. Amin gitu. Setiap istri pengen masuk surga. Makanya yang namanya laki-laki itu sebagai pintu atau gerbang surganya seorang istri. Caranya seorang istri ini udah paling gampang. Ibadahnya nggak harus sunnah, nggak dijalanin nggak apa-apa, nggak puasa sunnah nggak apa-apa, nggak tahajud nggak apa-apa, nggak sholat hajat silahkan nggak apa-apa. Yang penting jalanin yang wajib, sholat 5 waktu, baca Quran, sama apa yang dikatakan suami iya, selesai, surga jaminan. Kalau kita nurutin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, jika laki-laki tidak memiliki keimanan, fondasi yang kuat untuk agama, maka dilarang untuk menikah. Kalau kita ikutin Nabi, yang pertama hadisnya, carilah wanita yang pertama dari parasnya. Parasnya Pak? Yang kedua, hartanya. Kaya. Ui, benghar, kaya raya. Yang ketiga, cara jalannya. Cara jalannya itu ada di dalam agama. Kalau jalannya dia kira-kira 2 ubin, jangan. Gede lah kasih ya jalannya. Baru setelah itu agamanya, akhlaknya, baru keluarganya. Betul Pak? Ya kalau anak diajak main sambil lari-larian, kita dulu inget nggak? Bapak dulu mau disuapin sama ibu, disuruh makan sama ibu, sepeda dikeluarin. Betul nggak? Kuda-kudaan dari batang pisang, inget nggak Pak? Kita main dulu, ini nak, sini nak, nih suapin lagi nak, suapin. Diikutin kita sama orang tua. Nah sekarang banyak perubahan di akhir zaman, banyak anak yang durhaka sama orang tuanya karena didikan dari orang tuanya. Nggak pernah lagi mau dengar nasihat, nggak pernah lagi mau tahu bagaimana caranya menjadi anak yang soleh. Enggak, justru ibu bapak malah titipin ke madrasah. Betul, dititipin ke madrasah, tapi selesai dari madrasah ilmunya ditaruh lagi di madrasah, nggak dibawa pulang. Enggak sedikit anak yang durhaka dan diviralkan di media sosial. Banyak anak minta duit 2.000, nggak dikasih sama orang tuanya, sisa cuman duit 2.000-nya. Sumpah Pak, saya ngelihat sendiri itu di video, ibunya ditendang Pak kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pengantinnya mana? Calon pengantinnya mana? Bobo, gue bangunin nih. Oh ini pengantinnya. Besok ya acaranya ya senang Alhamdulillah. Ya iyalah pengantin baru pasti senang. Coba tanya yang pengantin lama.
Sekarang enak nggak Pak? Enggak, Bib. Kenapa? Udah nggak wangi, udah bau cap kampak, udah bau balpirik, udah bau fresh care. Ngebahas tentang bagaimana pernikahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, menjadi seorang laki-laki yang menuntun istrinya kelak sampai ke dalam surganya Allah. Saya cuma mau ingetin calon istri besok, dia ini dibesarkan oleh orang tuanya, dikenalkan Allah, dikenalkan nabinya, dan sekarang diserahkan kepada Aziz, berarti orang tuanya percaya sampai ke akhirat. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya yang telah memberanikan menitipkan seorang putri kepada seorang laki-laki yang insya Allah laki-laki yang dipilih oleh Allah dan dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Bimbing mereka, anak istri kelak, untuk mereka sampai ke dalam surganya Allah. Karena itu tugas laki-laki. Tugasnya wanita, nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika, urusin anak, hamil, keluarin anak, hamil lagi, keluarin anak lagi, hamil lagi, keluarin anak lagi. Itu kan capek, resiko. Itu kan sudah qadarullah. Coba bapak bunting, bagaimana modelnya coba. Tapi kan alhamdulillah perempuan itu mendapatkan nilai plus di hadapan Allah kalau yang soleha. Tapi kalau yang model main TikTok sih enggak. Itu mudah-mudahan jauh jodoh. Ada neng gadis sering main TikTok, insya Allah jodohnya jauh. Amin gitu. Saya kesel kalau ada perempuan Pak masih gadis main TikTok, joget kan geblok. Tugasnya perempuan kan satu, ya, dididik untuk berbakti kepada suami dan berhasil mendidik anak putra putrinya. Kan begitu tugasnya perempuan. Karena madrasah yang paling baik yang pertama kali keluar itu dari lisan seorang ibu. Bu, mau masuk surga? Ngimpi. Itu kan harapan di setiap istri pengen masuk surga. Makanya yang namanya laki-laki itu sebagai pintu atau gerbang surganya seorang istri. Istri milikin surga. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, nggak ada di bawah telapak kaki bapak kan? Adanya di bawah telapak kaki. Tapi di sini surganya seorang istri ada sama suami. Jadi jangan main-main sama suami. Saya ngomong ini karena banyaknya perempuan, laki-lakinya dikit. Tapi laki-laki sekarang mah Pak, alhamdulillah Pak, yang paling banyak penghuni surga tuh laki-laki apa perempuan Pak? Tuh, perempuan itu nggak ada sejarahnya, nggak ada di dalam hadis paling banyak perempuan di dalam surga, nggak ada. Di hadis Nabi paling banyak di neraka jahanam, paling banyak itu wanita. Ya rasah lu, ngeri, takut, deketin suami biar nggak masuk neraka, biar nggak masuk surga. Kan begitu kan? Caranya seorang istri ini udah paling gampang. Ibadahnya nggak harus sunnah, nggak dijalanin nggak apa-apa, nggak puasa sunnah nggak apa-apa,
Nggak tahajud, nggak apa-apa. Nggak sholat hajat, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jalanin yang wajib. Sholat 5 waktu, baca Quran. Sama apa yang dikatakan suami, iya. Selesai, surga jaminan. Susah? Nah, Quran insya Allah saya baca Habib. Sholat 5 waktu saya nggak tinggalin Habib. Puasa bulan Ramadan saya jalanin. Pergi haji jika mampu, alhamdulillah sekarang saya sudah daftar Habib. Tinggal tunggu panggilan. Kan begitu? Nah, yang terakhir ini Bib yang berat. Apa kata suami? Iya, itu berat Bib. Kenapa? Karena didasarinya menikah bukan karena iman. Kalau seandainya pernikahan didasari dengan iman, maka selamat. Istri gampang dengar nasihat. Istri paling gampang banyak dinasehati tuh. Enak aja kalau ngejawabnya, iya yang, baik ya. Itu kan enak istri begitu. Ibu kalau manggil bapak apa bu? Hah? Bapaknya budak. Apa manehna? Yang begini gimana mau masuk surga pak? Manggil bapak aja bapaknya budak. Kira-kira yang begini nyusahin nggak? Nyusahin. Kawin lagi pak. Kawin lagi. Lah laki-laki boleh kan 2, 3, 4 boleh kan? Yang nggak ngebolehin siapa? No. Yang bikin repot ibu. Laki 2 mah nggak pernah repot, apalagi 4. Rezekinya loba. Nih lihat nih bapak sian, mukanya tuh lemes, habis teraniaya istri. Tiap hari diomelin, tiap hari dipelototin, betul pak? Tuh. Ibu bilang enggak, bapak yang ngomong tuh. Bapak setiap kali doa, bapak minta masuk ke dalam surga sama istri. Minta enggak? Enggak Bib. Maaf Bib, kalau itu saya enggak. Saya minta masuk surga, saya dan anak dan keluarga saya. Istri enggak, di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat Bib? Sebenarnya kalau ngebangun rumah tangga tuh sama kan kayak kita ngebangun rumah pak. Betul nggak? Ada lokasi tanahnya, betul. Lokasi tanahnya apa? Ada perempuannya, ada pasangannya, ada pengantinnya, ada laki, ada perempuan. Itu lahannya. Setelah lahannya apalagi besinya, besinya, semennya, pasirnya, batunya, bataknya, kasoknya, kalau sekarang bajaringan ya, gentengnya. Ini kan ada semua bahan. Nah baru tuh yang dibangun pertama genteng dulu, pondasi dulu. Pondasinya dulu. Kenapa? Kalau kita nurutin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, jika laki-laki tidak memiliki keimanan, pondasi yang kuat untuk agama, maka dilarang untuk menikah. Ini kalau kita urutin ini, wah kita nggak ada yang nikah pak. Orang kita masalah agama blow on bener kita mah. Makin kita tahu ilmu kita makin blow on. Dan seorang istri, nih baru tadi nih saya baca nih bu kitabnya. Saya setiap hari Rabu, ba'da asar itu ada pengajian khusus akhwat, khusus wanita. Setiap Rabu ba'da asar. Baru tadi saya baca. Yang ciri-ciri, ini buat laki-laki nih, yang jomblo. Oi. Jomblo. Lu mah udah laku li. Lu juga udah laku kan ya. Ini jomblo-jomblo begini jangan dicari nih. Kerjaannya cuma nabokin doang. Tapi insya Allah soleh. Tapi bohong. Buat laki-laki, kriteria seorang laki-laki memilih seorang wanita, yang pertama yang dilihat agamanya. Bagus nggak ibadahnya? Sholatnya, baca Quran, wudhunya, semuanya ini masalah agama. Yang kedua, akhlak. Kedua,
Yang ketiga, bagaimana keluarganya. Ini tiga nih yang paling kita cari. Agamanya, akhlaknya, keluarganya. Keluarganya beragama enggak? Keluarganya banyak memberikan madrasah yang terbaik enggak kepada putra-putrinya? Nah, ini cari. Kalau kita ikutin Nabi, yang pertama hadisnya, carilah wanita yang pertama dari parasnya. Parasnya, Pak. Yang kedua, hartanya. Kaya. Oi. Benghar. Kaya raya. Yang ketiga, cara jalannya. Cara jalannya itu ada di dalam agama. Kalau jalannya dia kira-kira 2 ubin, jangan. Gede lah kasih itu. Ya, jalannya. Baru setelah itu agamanya, akhlaknya, baru keluarganya. Ini Nabi yang mengatakan, yang pertama dilihat parasnya. Kenapa? Karena syahwatnya laki-laki ada di mana? Makanya bapak kalau ngeliat ibu dandan senang nggak? Tapi sayangnya kan udah nggak pernah. Jujur aja bu, kalau mau tidur dandan nggak? Geblek. Dandan. Apa? Iler. Dandan bu. Ibu mau suami betah di rumah, yang wangi dandan. Kenapa? Karena ibu dinikahkan oleh seorang laki-laki yang dipilih oleh Allah dan ibu menerima, keluarganya menerima, berarti ibu saat diberikan mahar, ibu dulu kan nikah dikasih mahar ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar. Saat itu ibu sudah dibeli sama laki-laki. Berarti lunas. Ibu punya seorang suami dan perempuan itu adalah pakaian suami. Maka dari itu istri bebas mau diapain aja sama laki. Mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau dicelentangin, mau digelindingin, mau dikecapin, terserah. Itu haknya seorang suami. Ibu nggak boleh bilang enggak dosa besar. Dosa besar. Apalagi kalau ibu yang dipakai itu lagi. Daster bolong dipakai. Peniti atas, samping, kanan, kiri. Banyak banget tuh peniti. Betul Pak. Alasannya apa? Adem. Alasannya adem. Kalau mau lebih adem pakai daster, taruh kipas angin di bawahnya. Adem tuh baru. Itu peniti kan udah ikut karatan. Nyuci dia keikutan. Kejemur dia ikut, disetrika dia ikut. Bapak pulang lagi kangen-kangennya meluk ibu tangan ketojos. Seneng kagak tetanus. Itu dihilangin, gak boleh. Ibu ya, perempuan ini banyak larangannya ibu. Wanita ini banyak larangannya. Kenapa? Karena wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki aib. Jadi bapak miara aib. Ya pak. Sekarang bapak ngelihat istri semua nih, istri pada pakai kerudung kan, nyapu depan rumah pakai nggak? Itu aib. Itu akan menjadi pertanggungjawaban bapak kelak nanti di hadapan Allah. Saya nggak nakut-nakutin ibu, maaf, ibu sekarang pakai kerudung, nyapu depan rumah lepas kerudung, pohon, daun, debu, batang semua akan bersaksi kelak pernah melihat auratnya ibu kelak di yaumil qiyamah. Saya ngomong walaupun ibu mau terima mau kagak, ini hak saya untuk menyampaikan. Sekedar yang namanya kita kan ulama, orang bilang kita ini ulama, cuman sekedar menyampaikan, mau dipakai mau kagak ya urusannya. Kan begitu. Nah sekarang saya menyampaikan, ibu pakai kerudung saat keluar dari rumah bagus. Saat ibu nyapu halaman rumah dengan membuka kerudung
dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya, itu akan menjadi pertanggungjawaban seorang suami kelak di hadapan Allah. Paham ya? Tugas perempuan berat enggak? Berat. Surganya paling gampang. Surganya paling gampang. Kalau suami mah enggak ada aturannya, enggak terlalu banyak lah. Kalau jadi suami, yang pertama tegas di dalam mendidik tentang agama. Itu ada di dalam hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin. Ini dijelasin. Yang kedua, harus bisa merubah posisi seorang istri menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mendidik anak-anaknya. Kalau tugasnya suami kan di luar, Pak. Dari uang, betul. Pulang ke rumah, anak udah mandi, udah rapi, udah dikasih makan, tugasnya siapa? Ibu. Aturan paling banyak perempuan. Tapi alhamdulillah, kalau perempuannya nurut model kayak Siti Aisyah. Tahu Siti Aisyah? Istrinya Fir'aun. Suami ibu nggak ada yang kayak Fir'aun kan, Bu? Ada nggak di sini? Enggak lah, heran, mungkin ada. Bib, suami saya ngaku Tuhan. Ada? Galak luar biasa sama istri. Ada? Ya itu sebagian lah ya. Ya mungkin 10% lah. Ada yang galak temperamenan, ada. Pernah nggak suami maksiat di depan ibu? Nggak pernah kan? Di model begini mah pasti ngumpet. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, nggak ada seorang istri diminta tolong dengan bahasa yang kasar. Tolongin dong tuh, ambil apa? Ambil makanan kah, ambil minum, tapi ngunjuknya pakai kaki. Ada. Fir'aun itu yang dijalani. Siti Aisyah dijadikan bidadari surganya Allah, buah kesabaran. Menghadapi seorang suami yang sudah ngaku Tuhan, galak, jahat, tukang bunuh, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena taat dengan suami. Alhamdulillah, kan ibu enggak ada yang begitu suaminya. Alhamdulillah. Saya kan seorang istri, Bib. Nuntut kepada suami boleh enggak? Boleh. Apa dulu yang dituntut? Masalah keuangan, itu haknya seorang istri. Tapi jangan yang berlebihan. Tahu kapasitas seorang suami jika harus bisa memberikan rezeki 1 bulan 1 juta, alhamdulillah. Jangan dipaksa untuk 2 juta, 5 juta, 10 juta. Jangan, karena kapasitasnya cuma mampu 1. Kenapa bisa jadi? Kenapa kapasitasnya? Nah ini enak nih dari tadi nih. Kenapa kapasitasnya seorang suami hanya itu yang diberikan oleh Allah seandainya? Kalau dipaksakan oleh seorang istri harus lebih dari yang biasanya, itu bisa jadi nggak karuan rumah tangga. Kenapa? Ini bisa jadi imannya turun, korupsi, ngambil haknya orang, ya mencuri. Ini yang bisa terjadi. Kenapa? Tuntutan datangnya dari rumah, nggak tahu harus berbuat apa, yang haram jadi halal buat dirinya. Na'udzubillahi min. Jadi pernikahan itu wajib yang didasari awal adalah pondasi apa? Iman. Kalau iman ini sudah kokoh, semua rumah tangga akan bisa dijalani dengan baik. Jika pondasinya tidak baik, maka siap-siap akan tunggu keruntuhan di dalam rumah tangga tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Sering ngobrol itu kunci. Ya, bapak sama ibu sering ngobrol. Makanya Nabi ngajarin kalau ngobrol sama suami itu bahasanya yang lembut, yang baik. Tahu nggak Pak? Kenapa sih kita diajarin ngobrol itu sama istri dengan bahasa yang lembut? Karena istri itu syahwatnya di telinga Pak. Bapak kalau nggak percaya, nih pulang tidur di atas kasur, bapak bisikin ibu, I love you. Gak bisa tidur Pak tuh ibu, kepuyengan, senang luar biasa, betul nggak Bu? Apalagi kalau ibu dipanggil cantik, senang nggak? Karena telinganya syahwat.
Apalagi kalau ngedenger diskon. Surya diskon, Jogja diskon, ngebut. Karena telinganya Kenapa matanya laki-laki itu menjadi syahwat? Lihat, laki-laki kalau ngelihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Astagfirullahaladzim. Karena nyenengin mata. Haram sebenarnya, dosa. Tapi kan saya nggak kedip. Oh iya juga sih. Tunggu hilang baru saya istighfar, Habib. Makanya tugasnya seorang istri itu nyenengin mata suami. Sering nyuapin anak di depan suami. Tapi nggak pakai YouTube. Nah, ibu-ibu sekarang kan kalau nyuapin anak mesti pakai YouTube, Pak. Jejelin YouTube. Biar apa sih? Biar nggak lari-larian, Habib. Anak kecil kalau diajak makan lari-larian wajar. Namanya juga anak-anak. Kalau bapak diajak makan, Pak yuk makan siang, enggak, lari-lari dulu, bapaknya kan geblek. Betul Pak? Ya kalau anak diajak main sambil lari-larian, kita dulu ingat enggak? Bapak dulu mau disuapin sama ibu, disuruh makan sama ibu, sepeda dikeluarin. Betul enggak? Kuda-kudaan dari batang pisang, ingat enggak Pak? Kita main dulu, ini nak, sini nak, nih suapin lagi nak, suapin. Diikutin kita sama orang tua. Nah sekarang banyak perubahan di akhir zaman, banyak anak yang durhaka sama orang tuanya karena didikan dari orang tuanya. Nggak pernah lagi mau dengar nasihat, nggak pernah lagi mau tahu bagaimana caranya menjadi anak yang soleh. Enggak, justru ibu bapak malah titipin ke madrasah. Betul, dititipin ke madrasah, tapi selesai dari madrasah ilmunya ditaruh lagi di madrasah, nggak dibawa pulang. Enggak sedikit anak yang durhaka dan diviralkan di media sosial. Banyak anak minta duit 2.000, nggak dikasih sama orang tuanya, sisa cuman duit 2.000-nya. Sumpah Pak, saya ngelihat sendiri itu di video, ibunya ditendang Pak kepalanya. Nauzubillah min dzalik. Di sini kan nggak sampai ada yang begitu, insya. Udah ada yang saking minimnya keilmuan seorang anak tanpa didikan dari orang tua, pulang mabuk. Ada orang tuanya, ibunya diperkosa. Ada. Bukan nggak ada. Kenapa? Karena minim nilai agama. Ibu bapak enak dengan ibadahnya, sedangkan anak jauh dari agama. Ini juga jadi fitnah di akhirat. Orang menikah itu bukan berarti menutup aib fitnah kita terus sampai yaumil kiamah. Enggak, justru membuka fitnahan-fitnahan baru. Suami fitnah, istri, anak, mertua. Aku bilangin lo, mertua dikata fitnah. Ipar fitnah. Kenapa? Pasti ibu kalau tinggal di rumah mertua nggak mau lama. Betul nggak Bu? Bapak juga begitu? Tinggal di rumah mertua mau lama Pak? Nggak ambil. Kenapa? Subuhnya lebih dulu daripada mertua. Nggak bakal nyaman. Kenapa? Pasti akan jadi mulut. Ibu tinggal di rumah mertua, megang sapunya jam 12 siang, itu jadi omongan. Betul nggak? Itu buka lembaran fitnahan baru. Bagaimana caranya? Ayo ikutin norma agama yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa yang baik, akhlak yang baik. Saya mau kasih lagi nih besok nikah. Selesai nikah, Eneng lagi mau cium tangan, jangan dikasih cium tangan dulu, ya. Pegang kepalanya, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, setelah itu pegang dadanya. Ya, pegang. Bacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhir. Apa kata Nabi? Jika seorang suami setelah halal di dalam pernikahannya membacakan inna anzalna al-qadar dan membaca alam nashrah, insyaallah istri tersebut yang pertama berkah dari inna anzalna al-qadar itu dijauhkan dari kata pezinah. Yang kedua, dibacakan alam nashrah kepada seorang istri, insya Allah istri tersebut gampang hatinya menerima nasihat. Amin ya Rabbal. Bib, nih Bib, istri saya kan, saya nikah udah lama Bib.
Kalau dipakai sekarang boleh nggak? Boleh. Doanya orang manusia itu nggak akan pernah ada halangan. Kan niatan kita kepada Allah. Kan begitu? Kita pasrahkan kepada Allah. Kalau ini sudah terjadi, iman baik, hidup enak, agama bagus, istri berakhlak, suami berakhlak, ini yang disebutkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Sekarang kan musiman, nikah ini musiman Pak, Bu. Nikah itu sekarang yang dipilih-pilih yang pertama menikah bukan karena iman. Banyak contohnya. Cuman hanya sekedar masalah ekonomi. Pernikahan kalau udah didasarin tentang masalah ekonomi, tuh siap-siap hancur. Kenapa? Model kayak corona kemarin Pak, PSBB, ya Allah, yang kerja di luar kota balik nggak punya modal, mau balik lagi. Betul? Di PHK, betul? Pusing nggak Pak? Tapi pusingnya kita kan Allah tetap ngasih jalan loh buat kita, betul nggak? Sarapan berhenti nggak? Makan siang? Sore masih nyemil, malam masih makan. Apaan yang lo pusingin, hidup makan mulu? Betul? Allah kasih sayangnya masih dong sama kita. Masih dikasih kasih sayang. Tugas kita apa? Ibadah. Puluhan tahun dikasih rezeki sama Allah, nggak pakai ditutup. Kita lupa syukur sama Allah. Dikasih virus sedikit corona biar kita sadar. Nih nggak ada yang lebih baik melainkan hanya memohon kepada Allah. Ini cara Allah. Manusia itu ditegurnya macam-macam. Tapi bagi orang yang ibadah itu ujian. Kenapa? Karena ingin diangkat kelasnya di hadapan Allah. Tapi kalau orang yang gak ibadah menerima satu musibah, itu namanya azab. Baru di dunia, belum di akhir. Maka kadang kita kalau berdoa juga kadang suka salah doa. Betul nggak? Ibu, bapak ngadepin istri, ngadepin suami, kadang suka galak tiba-tiba, kan begitu? Itu kalau ada suami istri galak tiba-tiba, itu masalahnya duitnya udah beak. Betul Pak? Itu sering tuh terjadi, emosi naik. Emosi naik. Kadang kita suka salah doanya. Ya Allah, tambahkan hamba kesabaran. Kan begitu doanya. Ya Allah, jadikan hamba yang sabar. Diujinya nggak habis-habis sama Allah. Betul nggak? Katanya mau sabar, ujiannya bertubi-tubi dikasih terus sama Allah. Mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu doa yang terbaik. Ini kan kita sering baca doa ini, namanya doa sapu jagat. Betul ya? Kenapa? Karena Allah tahu, Nabi tahu umatnya ini, udahlah jangan doa yang muluk-muluk, ini aja dah, selamat dunia, selamat akhirat. Senang dunia, senang akhirat, kan begitu? Sekarang saya mau tanya, ibu bapak milih jadi orang kaya apa mau hidup berkah? Nggak mau kaya? Lu mah pelin-pelan lu. Kaya yang berkah. Orang yang kaya banyak. Banyak tuh yang ditangkap KPK. Kaya raya, duitnya triliunan. Pernah lihat duit 1 triliun? Sama. Galah herang 1 triliun dibeliin cendol, tenggelam. Banyak duit 1 triliun mah. Coba kita bisa lihat, kita hidup begini udah alhamdulillah. Tugas kita mah cuma syukur. Suami berangkat kerja, istri sholat duha. Ini yang gak ada juga di rumah tangga kita. Alasannya sibuk. Padahal ngupdate status Facebook, Instagram, TikTok. Ada volley juga? Volley Bu? Buat nabok suami? Iya Pak. Serem juga bini lu ya. Untung saya gak punya istri model begini. Serem. Mancan salah sedikit bisa kepelintir kepala kita Pak. Maur. Bu, olahraga boleh tapi kewajiban jangan dihilangkan. Ya, tugasnya seorang istri itu selesaikan rumah tangga, selesai. Suami tahu yang penting. Jangan, Habib ini kan udah rutinitas, tetap nggak boleh. Izin.
Jangankan main voli, ibu jalan ngaji, suami nggak tahu, itu ilmu nggak bakal nempel buat kita. Dilaknat sama Allah mungkin bisa jadi. Hati-hati. Ini kan udah banyak juga nggak ada di dalam kehidupan kita. Ah, suami saya mah udah tahu, Bi, aktivitas saya mah harus begini, begini, begini. Doanya Nabi SAW tatkala turun dari khatib. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, aminkan doaku, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, aminkan doaku. Baik wahai Jibril. Salah satu doanya Nabi, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Gak akan diterima amal ibadahnya. Bib, nah kalau suami yang durhaka gak ada, hadisnya cuma sampai istri. Betul Pak? Tanya kiainya, suami mah gak ada yang durhaka. Suami gelok banyak. Betul? Ada yang begitu. Kalau hidup kita mau rukun di dalam rumah tangga, ikutin apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ini yang terakhir nih. Terakhir ya. Terakhir ya Pak. Saya kalau udah keenakan ceramah bisa sampai zuhur. Sampai jam 12 lo mau? Mau? Kuat emang? Saya mah enggak. Copot lo lidah saya lo. Ngoceh aja kan. Ini mana cuma dikasih air putih sama cap kaki 3. Ini buat ngilangin panas dalam. Ini air putih, dipikir gue mau jair kali. Ada air panas dicelupin itu tuh apa namanya? Pakein gula deh 3 sendok. Apa namanya Bu? Itu panitia gelos ya. Enak dah jadi penceramah mah. Tegurannya secara langsung. Ayo panitia bergerak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tadi saya itu? Kenapa teh manis? Orang gue yang minta lu mau juga. Di dalam yang ketiga itu suami sama istri banyak berkata mesra. Bisa nggak Pak? Harus bisa Pak. Panggil istri. Coba Nabi manggil istri siapa? Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Ini masalah Bib, istri saya hitam legem. Nggak ada titik merahnya Bib. Ya minimal kan dipanggil manis. Manis, cantik, sweetie, kan bisa kan? Jangan dipanggil Blacky, jangan. Datang ke bapak lari lo Pak lu. Panggilan mesra harus. Neng panggil bapak, ibu panggil bapak, nggak boleh panggilan anak kepada orang tua. Istri manggil suami ayah, bapak, papa, nggak boleh. Sama begitu juga suami manggil istri mama, ibu, bunda, nggak boleh. Kenapa? Makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Panggilannya apa? Sayang, cinta, sweetie, beb, my love, kayak merek spray. Memang itu Pak yang diajarkan oleh Nabi. Ya harus diganti dong. Minimal bapak manggil ibu ayang. Bisa nggak Pak? Ini malam mulai latihan Pak. Ini malam latihan. Bib, bisa mah bisa, tapi saya kan udah tua. Justru makin tua makin romantis. Itu yang bisa mencontohkan anak putra putri kita. Setuju nggak? Pokoknya ibu tuntut nih malam panggil saya sayang. Ibu ya. Kalau enggak minimal panggil saya cantik. Ya. Ibu kan paling senang kalau dipanggil-panggil gitu kan. Iyalah. Ya salam, datang juga di akhirnya. Alhamdulillah. Dah nggak apa-apa. Pakai bonus lagi ada esnya.
Roti nggak ada roti. Habib lu banyak maunya lu, Habib lu. Ibu, bapak emang nggak lapar? Enggak. Saya lapar, Pak. Nggak sempat makan tadi di rumah. Nonton sinetron anak saya. Film Tersanjung, The Series. Adanya di WTV. Tersanjung yang main Jessica Mila, Rizky Aditya, anaknya itu anak saya. Fagih namanya Ezra. Dipanggilnya Ezra. Kalau nggak percaya buka di Instagram saya, lihat di situ itu anak saya. Nonton ya? Nonton. Tadi saya mau bawa ke sini. Tapi besok pagi dia harus datang berangkat ke Jakarta karena siangnya ada syuting iklan. Doain ya biar jadi anak yang soleh, anak yang taat. Amin ya rabbal. Mungkin ibu bapak pernah nonton iklan softener Soklin Titi Kamal. Nah itu anak saya. Yang sama anaknya Titi Kamal itu anak saya. Ganteng nggak? Ya lihat bapaknya dong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mah nggak biasa terbang, saya sudah biasa dibikin GR mah. Pak, yang keempat nih buat yang jomblo lagi. Jomblo, cari umur yang jauh di bawah seorang laki-laki. Ya, di atas boleh, sunnah. Di paling bawah, nah itu sunnah. Contoh saya sama istri jaraknya 12 tahun Pak. Di bawah saya 12 tahun. Saya 37 tahun, istri saya berarti sekarang 25 tahun. Saya udah aki-aki, istri saya masih seger Pak. Kalau bapak aki-aki nini. Kalau jalan main pegang-pegangan. Betul nggak Pak? Sama satu lagi, tahu nggak, Pak, punya istri muda itu Pak, umurnya lebih muda dari kita. Ya Allah Pak, luar biasa Pak. Tiap hari dandan Pak. Jujur, istri saya ini model kayak istri saya. Ini saya pulang dari sini malam, dia nggak bakal masuk ke dalam kamar, pasti nunggu saya. Itu mah elu Bu. Buka pintu kelihatan itu istri saya lagi tiduran di meja. Dia langsung ambil imamah, ambil sorban, dia jalan ke dalam, digantungin, dilipetin, keluar lagi baskom pakai air hangat. Kaki saya dicelupin Pak, sambil dipijitin. Ya Allah, pernah nggak lo begitu lo? Nasib. Bu, ibu mau masuk surga paling cepat. Apa kata Nabi? Sering-sering pegang kaki suami. Pijitin, gimanain? Pijitin. Nggak pernah Pak dipijitin Pak. Tuker Pak. Pijitin Bu. Seberapa banyak ibu memegang daripada kulit suami, segitu banyak debu yang menempel di kaki suami akan menjadi pelubur dosa-dosa besar ibu. Ini pulang dari sini seret kaki bapak. Wih. Ini jangan kaki dong. Tadi disuruh Habib suruh sering-sering megang kaki. Gak boleh ya. Sampai di rumah pijitin kakinya. Istri saya begitu Pak. Saya direndemin dipijitin. Sambil ditanyain. Yang istri saya manggil saya sayang. Lagi mana nggak sayang orang modelnya begini tuh lihat. Ini limited edition Ibu. Ini lahirnya 1000 tahun sekali yang begini mah. Betul Pak. Saya mah menang di hidung Pak. Orang-orang rata-rata sekarang ngundang saya cuma mau lihat hidung dari dekat. Tapi alhamdulillah berkah nih hidung banyak fitnahan saya jadinya tuh. Kenapa? Ibu-ibu hamil kadang suka ngejegat saya Pak. Saya kan malu ya Pak kalau ada ibu-ibu hamil ngejegat saya bingung. Ntar orang kan jamaah pada bilang, Habib habis ngebuntingin orang. Itu kan jadi fitnah buat kita. Bilang, ibu kenapa? Bib minta doa Bib, saya lagi hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan masih baru banget lagi. Iya Bu, kenapa? Saya mau pegang hidung Habib, boleh nggak Bib?
Ini ceritanya ngidam Pak, ngidam. Apa urusannya Bu? Biar anak saya mirip sama hidungnya sama kayak Habib. Lah ngimpi. Saya tanya suaminya mana? Mana hidung melesek. Istri melesek, suami melesek, nak keluar mancung. Ya beneran fitnah sayanya. Beneran Habib nih nge-DP duluan. Kan bahaya begitu. Udah makanya hidup yang normal-normal aja. Normal-normal aja, syukur sama Allah dengan apa yang telah dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat yang jomblo nih, ini tadi nih ya, nyarinya yang di bawah umur. Begitu selesai nih Pak, habis saya dipijitin, berapa jadwal yang hari ini? Ada 3 Wan. Masya Allah capek. Amplop di mana? Bang dasar perempuan Pak. Tapi kan saya nggak rugi dong Pak, ada kerjanya. Kalau bapak dimintain duit, istri nggak ada kerjanya. Itu bedanya orang sama orang yang cintanya. Nih kalau saya ngomongin cinta nih Bu, saya mau tanya ibu cinta nggak sama bapak? Bohong, gombal. Bapak juga, bapak cinta sama ibu? Enggak katanya. Tahu nggak Pak Bu? Rata-rata orang ngundang saya nih sampai di rumah, suami istri pada ribut gede Bu. Kenapa? Ini gara-gara Habib nih. Suami saya bilang nggak cinta sama saya. Lah cintanya manusia memang ada batasan. Ada uang adek, nggak ada uang adek, betul nggak? Cintanya cuma ada sekedar uang. Itu kalau bukan karena iman rumah tangganya. Coba kalau seandainya dengan iman, cintanya juga tetap bohong. Kita kan nggak kayak Siti Khadijah, istri di sini kan nggak ada yang kayak Siti Khadijah kan Pak? Tahu nggak Siti Khadijah Pak? Saat Siti Khadijah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala beliau sedang menyusui Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang istri yang salehah, istri yang boleh menjadi panutan setiap istri yang ada di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu masuk ke dalam rumah, ngelihat Siti Khadijah, nangis Rasulullah. Netes air mata. Sampai Siti Khadijah mendengar suara isakan tangis Rasulullah. Siti Khadijah nengok. Ada apa wahai suamiku ya Rasulullah? Ya Khadijah, engkau adalah dulunya sebagai saudagar. Orang yang kaya raya, badanmu sehat, 70% Pak Bu, tanah di Mekah itu milik Siti Khadijah. Kaya raya luar biasa. Tapi tatkala setelah menikah dengan Nabi, badannya di dalam riwayat kulit bertempel dengan tulang. Kurus Siti Khadijah. Yang keluar dari payudaranya bukan lagi ASI, melainkan darah segar. Karena sudah tidak lagi ada asupan yang bisa dimakan untuk menjadikan gizi untuk Siti Fatimah. Tidak bisa mengeluarkan ASI. Menangis Rasulullah. Ya Khadijah, engkau adalah dulunya ada seorang saudagar, kaya raya, sehat, afiat. Tapi setelah engkau menikah denganku, hartamu habis. Badanmu tidak terurus. Jika engkau ingin berpisah denganku, aku terima wahai Khadijah. Apa jawaban seorang istri yang salehah? Ya Rasulullah, apa yang telah aku berikan kepadamu, ini adalah tanda syukurku kepada Allah. Aku telah memiliki seorang suami yang aku cintai dan yang taat kepada Allah. Ya Rasulullah, jangankan hartaku habis, jika aku mati lebih dulu, engkau harus berdakwah melintasi lautan. Engkau tidak memiliki rakit, kau bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikat jadilah rakit agar engkau dapat melintasi lautan tersebut demi dakwahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istri yang soleha. Bapak istri kalau diminta yang pakai duit dulu 100, nagihnya 1 minggu Pak. Weh mana duit uing? Betul nggak? Baru dipakai duit 100.000, nagihnya 1 minggu. Siti Khadijah di dalam riwayat lain, ya Rasulullah, jika engkau membutuhkan harta untuk dakwah di jalan Allah, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, jual ke pasar untuk menjalankan dakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri sekarang kan nggak ada, makanya cintanya manusia itu ada batasan. Cintanya Nabi dengan Siti Khadijah nggak ada batasan terus sampai yaumil qiyamah. Cintanya kita saat ini ada batasan cuman sampai liang lahat. Betul? Betul? Ibu tadi bilang kan cinta sama bapak.
Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Mendingan hitungin warisan, Habib. Bapak begitu juga cinta sama istri. Bohong. Istri pae. Kalau amin, Pak. Begitu istri pae, amin. Istri mati, bapak mau nemenin liang lahat. Nggak mau, mendingan cari yang mudaan. Betul kan? Cintanya manusia cuma sampai ujungnya liang lahat. Tapi cintanya Nabi, cintanya Allah kepada hamba dan kepada umat Nabi SAW gak akan terbatas terus sampai ke dalam surganya Allah. Tugas kita sebagai hamba cuma satu, ibadah. Ibadahnya seorang istri ada tanggung jawabnya. Ibadahnya seorang suami ada. Kalau ini dikolaborasi antara istri dan suami, insya Allah keturunan kita pun akan mengikuti bagaimana jejak orang tuanya. Kalau orang tuanya sholat kagak, ngaji kagak, terus kita harapin anak kita untuk menjadi anak yang ibadah, bohong, ngimpi namanya. Contohin dulu kitanya, biar menjadi anak yang soleh solehah, kitanya juga harus mencontohkan bahasa yang lembut, itu mencontohkan. Banyak korban dari orang tua permasalahan, larinya ke anak banyak. Anak bapak sama ibu ribut di depan anak, ya anak jadi dendam sama bapak atau sama ibu, itu bakal kebawa terus sampai dia dewasa, sampai dia mati kelak nanti. Na'udzubillahi min. Makanya banyak orang yang melenceng, yang laki suka sama laki, yang perempuan suka sama yang perempuan. Awalnya dari mana? Dari keluarganya. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jaga anak-anak kita, selamatin anak-anak kita. Tugas orang tua kan berat, Pak. Berat luar biasa. Saya baru ngerasa anak saya sekarang umur 6 tahun, bulan April besok 6 tahun. Saya ngerasa anak saya, ya Allah, ini anak udah mulai banyak tanya. Walid ini apa? Walid ini apa? Saya dipanggil sama anak saya Walid. Walid itu panggilan dari bahasa Arab itu abah. Abah atau bapak. Saya dipanggilnya Walid. Walid, apa sih ini? Kenapa ini nggak boleh? Kenapa itu nggak boleh? Semua banyak pertanyaan. Saya salah ucap, itu akan dipatri di dalam hati dan di dalam pikiran. Itu akan bisa menjerumuskan saya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Makanya banyak bicara, duduk ngobrol sama anak itu perlu. Yang terakhir nih di zaman sekarang kayak gini nih, periksa handphone anak-anak kita. Gak bakal mau, Bib. Handphonenya di password, suruh buka. Pakai fingerprint, suruh buka. Gak bisa, Bib. Ambil handphonenya. Marah, Bib. Hancurin handphonenya. Bisa begitu? Bib ngamuk. Diemin. Ngamuknya palingan berapa minggu. Emang ada anak gak butuh orang tua? Ada gak? Cuman malin kundang. Bener? Sampai kapan itu anak juga pasti bakal nyari orang tuanya. Periksa handphonenya, siapa temannya, bergaulnya di mana. Itu tugas orang tua. Zaman sekarang, Pak, naudzubillahi min dzalik. Untuk saat ini udah bermacam-macam yang ada saat ini di dunia. Saya bilang waktu saya ingat-ingat SMP, itu narkoba luar biasa gampangnya. Sekarang lebih gampang. Modelnya macam-macam, udah ada yang permen, ada yang di dalam drink, minuman ada. Ini harus dicari tahu bagaimana caranya untuk menanggulanginya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Subhanallah, jangan sampai terjadi sama tetangga saya di Jakarta. Dia kenal sama laki-laki di Facebook. Ini anak perempuan satu-satunya, sekolahin sampai S2, sampai ambil gelar doktor. Anak perempuan satu-satunya. Dia kenal dengan laki-laki di Facebook. Dia kenal, dekat, terus dibawa ke orang tuanya, nikah. Nikah pagi, pulangnya nggak ke rumah perempuan, nikahnya di gedung. Pulangnya nggak ke rumah si perempuan, nggak ke rumah orang tua, nggak, tapi langsung ke hotel. Orang tua husnudon, oh honeymoon, biarin. Itu orang tua tuh masih berprasangka baik ke hadapan anak. Begitu besok paginya orang tua perempuan bawain makanan ke hotel, anak udah nggak ada, udah check out, udah berangkat ke Surabaya tanpa pamit sama orang tua. Ini udah mulai kejadian nih. Ini udah mulai ada sesuatu yang kayaknya, ini bahaya nih, ada apa anak saya? Ibu masih husnudzon. Oh, mungkin keluarga si suami ada yang sakit. Masih husnudzon.
Lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga nggak pernah datang. Sampai punya 3 anak nggak pernah datang jengukin orang tua. Nggak pernah komunikasi, nggak tahu nomor teleponnya. Sampai ibunya sakit, bapaknya sakit, nggak pernah hadir. Mau lebaran nggak hadir, lebarannya nggak hadir, Ramadan nggak pernah datang. Sampai bapak meninggal, ini anak baru pulang. Bapak meninggal jam 1:30 siang, ini anak datang jam 11 malam. Jadi jenazahnya nunggu sampai jam 11 malam. Saya yang mandiin, saya yang kafanin. Begitu saya mau tutup, ibunya bilang, Habib jangan ditutup dulu. Kenapa? Anak yang perempuan lagi di jalan. Oh baik, kita tungguin. Ini anak datang, ngelongok pak. Dilongok sama ini anak, dilihat. Ayo fulana cepat, saya nggak sebut namanya. Ayo fulana cepat, mau dicium nggak? Kita mau tutup kafannya. Apa jawabannya? Dengan tangan di belakang mengatakan enggak najis. Saya bilang kenapa najis? Karena orang mati itu kan bangkai. Orang tua mati dibilang bangkai. Najis. Tuh untung perempuan, kalau laki saya pukul mulutnya. Saya tutup kain kafannya, saya bawa. Ini anak langsung pulang ke Surabaya. Ini anak langsung pulang ke Surabaya. Malam itu juga berangkat ke Surabaya. Usut punya usut, ternyata alirannya beda dengan kita. Alirannya apa? Na'udzubillah min dzalik. Ini aliran yang mengatakan jika kita tidak seiman, seakidah, maka orang tersebut jika bersentuhan dengan kita sama najisnya seperti terkena najis mukhaladah, terkena najisnya anjing. Harus dicuci dulu dengan tanah 7 kali, dengan air 7 kali. Itu dia, itu ada alirannya. Hati-hati ibu, bapak, lihat siapa dia bergaulnya. Kelihatan ada anak laki-laki baik, sering nganterin anak, panggil, duduk. Mau nikahin anak saya, cepetan. Jangan dijadikan ini jadi sebuah fitnah buat saya kelak di yaumil qiyamah. Jangan ditanya kerja di mana, berapa gajinya, udah punya rumah, punya kendaraan apa. Jangan. Yang ditanya sholatnya sudah bisa apa belum, wudhunya benar apa enggak. Itu yang dipertanyakan. Kenapa? Karena bapak sama ibu ngelepas anak kita kelak sampai ke dalam surga, dititipkan kepada suami tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kita punya anak-anak tidak salah di dalam jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu di malam ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat membawa kita sampai ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah, putra putri kita dijadikan putra putri yang saleh salehah. Amin ya rabbal